Halo, kita bertemu kembali dengan saya Yova Rudiviani dalam TIK untuk Manajemen Risiko Bencana. Kali ini saya akan memaparkan sesi penanganan dan penanggulangan bencana. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memperkenalkan kebutuhan informasi dalam penanganan bencana dan penanggulangan bencana dan menunjukkan bagaimana TIK dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita juga perlu mengetahui bahwa ada informasi yang masuk, informasi yang beredar di dalam, dan informasi yang keluar dari Pusat Koordinasi Penanganan Bencana. Kita sebut sebagai Disaster Response Coordination Center atau DRCC. Sekaligus kita memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Maka topik-topik yang akan dibahas kali ini adalah penanganan dan penanggulangan bencana, Pusat Koordinasi Penanganan Bencana atau DRCC, peran kelompok manajemen informasi, dan beberapa studi kasus yang menggambarkan bagaimana TIK sangat penting dalam penanggulangan bencana. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan penanganan dan penanggulangan bencana? Penanganan, disebut juga sebagai tanggap bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari suatu bencana. Kegiatannya meliputi pencarian dan penyelamatan, evakuasi, perawatan medis, penyediaan air darurat, makanan dan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar, pembersihan puing-puing, stabilisasi bangunan yang tidak aman, dan bentuk permukaan tanah yang berbahaya. Penanggulangan atau bantuan bencana merupakan bagian dari rangkaian umum kegiatan penanganan bencana. Ini bertujuan memastikan agar para korban yang terkena dampak terpenuhi kebutuhan dasar, baik barang maupun jasa, untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Secara umum, terjadinya bencana biasanya relatif tak terduga. Bencana bisa menyebabkan kesengsaraan dan trauma, memiliki potensi besar untuk mempengaruhi berbagai bidang, dan juga akan memiliki potensi kuat untuk menjadi lebih buruk jika tidak ada intervensi yang tepat. Apa saja yang menjadi kebutuhan penanganan bencana? Penanganan bencana memerlukan beberapa personil utama yang bertugas untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi, menetapkan tingkat prioritas dari beberapa tindakan yang diharapkan untuk dilakukan, juga bisa menghasilkan solusi yang tepat untuk mengidentifikasi masalah. Selain itu, dalam menerapkan solusi yang tepat, juga perlu melakukan hal ini dalam waktu yang sangat ketat. Memantau dan meninjau situasi dan tindakan yang telah mereka lakukan untuk perbaikan, akhirnya mereka juga harus menyimpan catatan lengkap dari berbagai informasi yang diterima, keputusan yang diambil, dan tindakan yang telah dilakukan. Tapi banyak tantangan yang perlu dihadapi. Mereka harus bekerja dalam sejumlah besar personil dan lembaga. Mereka juga harus berurusan dengan tingkat tinggi kepentingan publik dan bahkan kontroversi atas peristiwa informasi. Ada kemungkinan juga terjadi kesalahan penanganan informasi. Ada beberapa potensi untuk beberapa tugas penting yang harus diabaikan, karena adanya juga kurang sumber daya, dan juga mungkin adanya juga beberapa tempat lain menjadi lebih sumber daya. Akhirnya juga ada potensi untuk beberapa sumber daya penting yang tersedia tidak terpakai. Sekarang kita memasuki paparan mengenai Pusat Koordinasi Penanganan Bencana atau DRCC. DRCC merupakan fasilitas yang memiliki staf dan peralatan yang memadai, sehingga mereka dapat menangani bencana secara tepat dan efektif. DRCC memiliki beberapa tugas utama, seperti memberikan arahan strategis untuk setiap penanganan, mengelola informasi, memfasilitasi tugas dan manajemen masalah, dan rencana untuk masa depan. Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, DRCC memiliki beberapa kelompok fungsional yang disesuaikan dengan tugas mereka. Kelompok-kelompok tersebut antara lain pengambil keputusan, implementasi, manajemen informasi,
analisis teknik, suplai dan logistik, dan staf pendukung administrasi. Semua kelompok ini memerlukan beberapa peralatan komputer atau basis data agar dapat berfungsi lebih efektif. Dan sekarang saya akan memberikan contoh aplikasi sederhana namun efektif yang disebut SUMA, yang membantu dalam pengelolaan sumbangan barang. Apa yang kita lihat di sini adalah flowchart yang menunjukkan bagaimana pasokan yang disumbangkan diklasifikasikan pada titik masuk. Ini berarti bahwa ketika kita menerima barang sumbangan dari orang atau perusahaan, maka personil yang menerima sudah memasukkan data sumbangan ke dalam sistem komputer mereka. Saat barang dipindahkan ke gudang, akan diklasifikasikan lagi dan dimasukkan datanya ke dalam basis data. Dan ketika didistribusikan ke lokasi yang diperuntukkan bagi para korban, tempat penampungan atau rumah tangga, dan daerah yang terkena bencana, maka ini juga akan dicatat dalam basis data. Basis data tersebut dapat diakses dari berbagai pihak, misalkan di tingkat pusat, dan bahkan bisa dikelola di tingkat pusat juga. Sehingga DRCC mampu melacak berapa banyak bantuan yang telah mereka terima, dan berapa banyak bantuan yang telah didistribusikan, dan tentu saja berapa banyak yang tersisa. Itu akan bisa menjadi rencana untuk meminta bantuan tambahan ketika masih dibutuhkan. Saya selanjutnya akan menerangkan peran dari kelompok manajemen informasi. Kelompok ini bertugas untuk mengumpulkan informasi, untuk menyimpan informasi, untuk mendistribusikan informasi ini kepada semua yang membutuhkan dalam lembaga DRCC dan eksternal. Mereka harus menyebarluaskan informasi publik di bawah bimbingan kelompok implementasi dan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi pada waktu yang tepat. Dan akhirnya mereka juga menjadi penghubung media, sehingga mereka menjalankan kontak teratur dengan media berita, mendistribusikan siaran pers, dan mengatur konferensi yang diperlukan. Berbagai jenis berkas dan dokumen harus dikelola dalam DRCC. Ada beberapa berkas yang perlu dikelola, seperti laporan situasi, berita media, pesan yang disebarkan, pesan diterima, perkiraan kerusakan, perkiraan kebutuhan, perjanjian, dan lain-lain. Dan beberapa dokumen yang perlu dikelola, seperti manual operasi, rencana darurat, peta, foto udara, data masyarakat, daftar pejabat penting, bagan organisasi, dan lain-lain. Ada banyak dokumentasi kertas kerja yang perlu dikelola oleh DRCC. Ingatlah bahwa kita sedang berbicara tentang bencana dan mungkin mencakup beberapa provinsi atau seluruh negara. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa sejumlah besar informasi yang mengalir di sekitar dan keluar dari DRCC. TIK dapat membuat sistem pengarsipan yang jauh lebih rasional dan melakukan lebih cepat dalam hal akses terhadap informasi yang tersimpan. Manajemen informasi mensyaratkan bahwa kita perlu memiliki penanganan pesan, bentuk pesan, log, tampilan, berkas rekaman, dan dokumen-dokumen pendukung. Jika Anda melihat gambar pada slide, pesan-pesan dan log tidak perlu selalu dalam bentuk elektronik. Pada gambar diperlihatkan bagaimana papan tulis juga dapat dipergunakan dalam DRCC tersebut. Khususnya ini dapat diterapkan untuk daerah yang tidak mempunyai pasokan listrik karena dalam keadaan darurat. Sekarang kita perhatikan sistem manajemen kondisi darurat Oregon yang digunakan oleh pertahanan sipil Selandia Baru. Sistem tersebut memiliki beberapa fitur seperti memiliki sistem keamanan login, bisa memasukkan, melacak, dan mengelola pesan, tugas, dan tanggapan terhadap tindakan. Juga merupakan perpustakaan prosedur sebagai referensi ketika ada pertanyaan tentang bagaimana dan kapan harus menghadapi situasi tertentu. Fitur lainnya adalah memiliki surat dan mail merge, sehingga dapat menarik informasi dari sistem
dan membuat tulisan dalam bentuk surat dan mengirimkannya ke satu atau beberapa penerima sekaligus. Demikian presentasi saya mengenai bagaimana TIK dapat dipergunakan dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Saya harap Anda dapat merasakan ada banyak informasi yang mengalir dan TIK memegang peranan utama untuk memastikan informasi dapat diakses bagi semua yang membutuhkan. Sampai jumpa dan terima kasih.